Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mulai persekutuan kita lagi, masih tentang menghayati Roh Kudus. Mari kita nyanyikan dari NKB nomor 100, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita telah ditebus dengan sesuatu yang mahal, yaitu dengan darah Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Dengan ditebusnya kita disatukan dengan Allah, dengan Putra Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Bahkan tubuh kita ini bukan hanya sekedar lagi menjadi tubuh yang fana, tetapi sebuah bejana di mana di dalamnya Roh Kudus hidup. Ada seorang teolog yang memberi sebuah ilustrasi tentang tempat persembunyian Allah. Di mana itu? Di langit? Oh tidak. Di mana? Di dalam laut? Tidak juga. Atau di gunung yang tinggi? Tidak juga. Tetapi di dalam hati manusia. Disitulah Allah tinggal, Roh Kudus diam di dalam diri kita. Diri kita adalah bait Roh Kudus. Diri kita adalah bejana yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Jadi agak keliru sedikit kalau ada orang Kristen mencari Tuhan ke gereja ini, ke gereja itu. Padahal Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus ada di dalam hatinya. Juga agak keliru ketika orang Kristen berkata, saya ingin berkat Tuhan, mencari ke sana dan kemari. Padahal diri kita ini dipenuhi dengan berkat Tuhan, yaitu Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Dan di sisi lain, dengan kesadaran ini, maka kita tidak bisa bersekutu dengan yang lain kecuali bersekutu dengan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita tidak mungkin bersekutu dengan kejahatan, hal-hal yang melukai, hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini. Kita hanya bisa bersekutu dengan kebaikan. Nyatakanlah itu melalui hidupmu. Jadikanlah semua itu bejana, berkas yang berharga bagi kehidupan, baik perkataan dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini kami ingin berdoa untuk keberadaan diri kami supaya tetap bisa terus menjadi bejana yang penuh dengan berkat, yaitu Roh Kudus
yang kami sadari terus-menerus dalam diri kami. Sehingga seharusnya dalam situasi seperti ini, kami tidak perlu khawatir kehilangan kekayaan kami, harta kami, kehilangan kemampuan kami, kehilangan talenta kami karena pandemi ini, kehilangan segala sesuatu. Justru kami diingatkan sekarang bahwa diri kami adalah bejana yang penuh dengan harta, yaitu Roh Kudus. Pimpinlah kami untuk hidup dalam terang kasih-Mu. Pimpinlah kami supaya jangan menjadi orang yang cengeng dalam hidup ini. Jangan orang yang gampang menyerah dalam hidup ini. Berilah kami kekuatan ya Tuhan, untuk terus memancarkan semangat, untuk terus memancarkan seperti orang yang sudah tebus, yang menang, orang yang penuh banyak berkat dari Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang saat ini sedang berjuang di tengah-tengah keadaan bangsa ini. Biarlah khususnya pada aparat keamanan, polisi atau tentara, Tuhan berkati mereka supaya mereka bisa menjadi bagian yang sentral untuk menjaga keamanan negeri ini, untuk menjaga juga kehidupan new normal yang akan dihadapi bangsa kami ini. Kami berserah kepadamu ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.